Shalom. Bapak Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membawa tema yaitu Naomi atau Marah. Bapak Ibu Saudara ya, Naomi atau Marah. Dua nama, satu pribadi. Dia memilih ganti nama karena jalan hidupnya nggak manis kayak Naomi, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi dia mengalami kesusahan. Nah, hari ini pilihan yang sama ada buat kita. Kita memilih untuk jadi Naomi atau jadi Marah. Ya. Bapak Ibu Saudara, kata Naomi itu artinya apa? Yang pertama, Naomi itu artinya menyenangkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya teman, punya saudara, punya anak, punya cucu, Naomi itu artinya menyenangkan, gitu ya. Sedangkan Marah itu artinya pahit. Naomi ketika pulang dia marah. Ya. Karena apa? Hidupku ini pahit, aku panggilin aku marah aja. Apapun musim hidup kita hari ini, kita diberi kesempatan untuk memilih. Menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan, percaya Tuhan punya rencana. Apa menjadi orang yang pahit. Ya. Kita buka bersama-sama. Dalam Rut 1 ayat 1 sampai 5, lalu lompat 18 sampai 22. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara ya. Kita belajar dari Naomi sesuatu hal yang penting hari ini. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara, 2 begitu seterusnya sampai ayat 5 kita baca bersama-sama. Lalu kita lompat ke ayat 8 sampai 18 sampai 22. 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya. Laki-laki itu ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi masa kelaparan, kayak pandemi sekarang ini lah. Banyak orang ngungsi, pindah semuanya gitu ya. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Yes, 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Lima, lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ada season di hidup kita ini kita ngerasa kayak gini ya. Kita ngerasa kehilangan semuanya. Lompat ayat 18 Bapak Ibu Saudara. 18, 1, 2, 3. Dan berjalanlah keduanya sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu namanya Naomi yang senang itu kah? Gitu ya. 20 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulahkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Ya, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 22 sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Ibu Saudara, kita semua harus mengerti. Kita itu pilihan. Kita mau merasa senang apa merasa pahit. Kita mau bersyukur untuk setiap musim atau kita kepahitan. Itu terserah kita. Ya. Naomi ngalami ini. Ya. Apa yang kita bisa pelajari dari Naomi? Ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari Naomi. Yang pertama, jangan mengandalkan manusia. Rut 1 ayat 3. Bapak Ibu Saudara, manusia ini mengecewakan. Sengaja maupun enggak sengaja. Ya. Rut, Naomi kehilangan suaminya.
Suaminya bukan pergi untuk kepada perempuan lain, tapi memang terbatas. Kita semua ini mengecewakan. Kenapa? Kita terbatas. Bisa sakit, bisa kehilangan nyawa, terbatas. Apa yang Tuhan pengen hari ini? Jangan andalkan manusia, andalkanlah Tuhan. Dia nggak pernah terbatas, dia nggak pernah pergi daripada kita. Dia selalu menjaga dan mengasihi kita semua. Yang percaya berita buat tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Naomi berharap sama suaminya. Dia berharap kepada kedua anak lakinya. Baik, saudara, kalau kita punya anak dua laki, kita berasa apa? Masa depan kita aman. Loh, anakku laki dua. Tapi ketika kita mengandalkan manusia, kita kecewa. Naomi kecewa. Bahkan dia pulang dari Moab, dia ngomong dengan tangan hampa. Baik, saudara, hari ini mari kita semua, jangan ada yang lebih kita cintai daripada Tuhan. Jangan ada yang lebih kita andalkan daripada Tuhan. Mungkin pekerjaan kita, mungkin uang kita. Jangan. Mari kita andalkan Tuhan. Alkitab mencatat Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya. Apa nasibnya? Ia akan kering. Nah, lihat Naomi ya. Berangkat dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong, kering. Dia akan seperti di padang tandus. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pada musim kering pun tidak khawatir, tapi berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama Pak Ustaz tangkap pesan ini. Yang pertama dari Naomi kita belajar, jangan andalkan manusia. Sengaja nggak sengaja ngecewakan kita. Siapapun bisa ngecewakan kita. Karena manusia terbatas. Andalkanlah Tuhan. Ya. Nah, kita baca ayat ini ya Bapak Ibu Saudara supaya lebih mantap ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yeremia 17 5 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, termasuk manusia itu diri kita sendiri. Ya, kita mengandalkan kekuatan kita itu terkutuk. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mungkin dekat sama barang kita, hobi kita, apa yang kita andalkan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Gak pernah baik. Ia akan tinggal di padang tanah angus dan padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun, mungkin hari ini kita tahun kering, gak seperti basah, gak seberuntung biasanya. Tapi orang kalau naruh harapannya sama Tuhan, dia gak khawatir. Kalau hari ini kita khawatir, coba cek ya, harapan kita di mana? Di duit, di kesehatan kita, di orang yang kita percaya, kita akan khawatir. Tapi kalau sama Tuhan gak akan benar. Kita percaya Tuhan selalu ada. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tapi hari ini ayo kita andalkan Tuhan. Satu kali saya baca kisah mengenai petani dan pickup, Pak Ibu Saudara ya. Petani dan pickup. Satu kali petani ini selesai dia panen, dia bawa semua panggul itu berat kan. Wah, dia bawa panggul itu berat. Dia jalan harus ke kota jauh. Lalu lewatlah pickup. Waktu itu belum pernah ada. Nah, dia lihat, wah mesin ini bisa bantu katanya ke kota nggak capek. Gitu kan?
Maka dia berhentikan pickup itu, dia ngomong, saya boleh ikut. Ketika dia diberitahu boleh, wah dia senang, dia naik ke atas pickup itu. Beberapa saat kemudian, beberapa menit kemudian, diketok lagi. Sopirnya ketok, Pak, tolong berhenti. Bingung sopirnya kan turun. Loh kenapa? Iya, kata petani ini, aku naik pickup, aku tambah capek. Aku sakit semua. Terus ditanya, gimana sih kamu naiknya pickupnya? Ternyata dia angkat bebannya, naik ke atas pickup, bebannya nggak ditaruh. Tetap dipegang gini Bapak Saudara ya. Di atas pickup jalan gini, akhirnya dia bebannya berat, dia nahan. Ya. Akhirnya dia minta berhenti. Gitu ya. Bapak Saudara, itu loh seringkali kita. Kita doa, ya doa. Tapi kita khawatir, ya khawatir. Beban kita lebih berat. Kita doa, percaya sama Tuhan, ya iya. Tapi pakai cara lain, cara yang gak benar, ya iya. Beban kita begitu berat. Hari ini, andalkanlah Tuhan. Setelah diberitahu, akhirnya pahamlah petani ini. Bebannya ditaruh di atas pickup. Dia duduk. Dia diam. Hari ini, ke gereja pagi hari ini. Taruh beban kita. Kita duduk dalam naungan yang maha tinggi. Waktu kita menyembah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini kita mungkin merasa berat dalam hidup. Naomi merasa berat, dia kehilangan semuanya. Tapi hari ini kalau andalan Tuhan sebagai andalannya, jangan khawatir. Kita akan bangkit dan bersinar. Kita akan dipelihara dan ditolong Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hati kita melekat kepada seseorang atau sesuatu. Contohnya siapa? Contoh lain, Daud. Daud itu cinta sama Absalom. Absalom ini dikatakan dari atas sampai bawah, rupanya itu nggak ada cacatnya. Wah, pasti orang berkata, wah anakku Absalom ini jadi raja cocok. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang nggak mau rajanya ganteng ya? Rambutnya panjang. Rambutnya kalau dipotong itu disimpan. Wah luar biasa ya, kalau kita kan di barber, wah dibuangi ya. Disimpan. Daud cinta. Dia berharap sama Absalom. Apa yang terjadi? Absalom ini loh yang kudeta dia. Absalom ini loh yang main dia cintai. Itu yang nyerang dia. Diberitahu Ahitofel. Ahitofel itu ternyata penasihat raja itu ternyata engkongnya Batsyeba. Engkongnya Batsyeba. Ahitofel sakit hati. Rumah tangga cucuku dirusak ambil raja ini. Dihasut itu Absalom. Kudeta. Daud lari. Dia lari. Kenapa? Karena gak mau perang saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, yang nyerang kita itu bukan orang lain. Tapi orang yang paling kita sayangi. Terkutuklah orang yang menjauhkan hatinya daripada Tuhan. Kita taruh hati kita di mana? Di anak kita. Anak itu yang nyakiti kita paling berat. Daud, Absalom. Dia bingung, ngomong sama panglimanya. Kita lari aja, gak usah dibunuh. Tolong jangan dibunuh ya, karena itu anak. Ya, oh perang saudara. Mereka cuma bisa lari. Ternyata Yoab lihat Absalom rambutnya nyangkut di pohon, ditombak dari jauh. Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan manusia. Orang yang paling kita cintai itu loh, yang paling akan menyakitkan kita. Ayo kita sama-sama andalkan Tuhan. Mari. Orang mengandalkan Tuhan gak kekurangan satu apapun yang baik. Bapak Ibu Saudara, ada seorang petinju namanya Evander Holyfield. Mungkin Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak suka ya kalau petinju ya. Evander Holyfield ini seorang hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan, dia juga petinju profesional. Tahun 1997, dia akan lawan Mike Tyson. Dalam Mike Tyson kondisinya top form. Kalau lawan Mike Tyson pilihannya cuma dua. KO apa cacat. Ya, kena pukulan KO itu bisa sampai cacat. Ya, karena pukulannya keras. Saya lihat the best of Mike Tyson. Wah ngeri Bapak Ibu Saudara ya. Begitu masuk uppercut ini, orangnya yang jatuh. Matanya langsung putih. Kegerotak sini. Apa yang dialami Evander Holyfield? Takut. Dia takut luar biasa.
Ketika dia takut, dia mulai doa. Dia ke komunitas, dia minta doa. Celana tinjunya ditulisi Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia takut. Musuhnya lebih hebat daripada dia. Dia tahu. Tapi dia ngandalkan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan aku berharap padamu. Aku percaya padamu. Begitu dia setiap hari dia akan nyanyi. Ya, dia nyanyi lagu Shout to the Lord. Ya, kita nyanyi bahasa Indonesianya. Minta kunci G Pak Yafet ya. Nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Setiap kali dia mau masuk ruangan latihan dia nyanyi. Engkau pemilik semesta Tuhan. Engkau bisa gelorakan laut. Engkau juga bisa nolong aku. Dia menguatkan hatinya percaya kepada Tuhan. Siap mau tanding, hari itu mau datang ya. Dia masuk ruangan dia sambil nyanyi. Tuhan aku percaya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Mulai tanding tinju. Teng-teng lawan Mike Tyson. Ronde pertama. Dia berjalan dengan bagus. Padahal Mike Tyson ini Bapak Ibu Saudara, 3 ronde biasanya KO. Karena dia pukulannya kuat. Ronde pertama jalan dengan bagus. Evander Holyfield. Ronde kedua, ronde ketiga. Semua jalan bagus. Poinnya hampir sama. Ternyata kelemahannya Mike Tyson karena powernya besar, itu stamina. Ya, begitu ronde-ronde berikutnya mulai keteteran staminanya. Pasti langsung meluk. Bapak Ibu Saudara kalau pukulan paling gak keras itu waktu dipeluk. Gak bisa mukul kan, gak ada angle-nya kan. Wah, makanya orang petinju kan suka meluk kan. Dipeluk gini, dia sudah gak kuat Mike Tyson-nya. Telinganya Holyfield digigit. Fall, kalah itu Mike Tyson. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mungkin kita merasa lemah. Mungkin kita merasa musuh kita ini lebih kuat daripada kita. Mungkin kita ini merasa takut. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Evander Holyfield membuktikan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kemenangan itu bagian hidup kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Naomi apa? Yang pertama, jangan andalkan manusia. Kita terkutuk, kita kalah, kita kering. Ya. Naomi mengandalkan suami anak-anaknya, mengandalkan Moab. Dia gak dapat apa-apa. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Naomi Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kita. Rut 1:22. Apa cara yang Tuhan kasih buat Naomi? Rut. Bapak Ibu Saudara, meskipun Rut ini gak masuk hitungan. Bayangkan ya, kita kan pasti mengandalkan orang yang kuat ya. Suami, laki-laki. Anak 2, laki-laki. Ini menantu perempuan, orang Moab lagi. Orang Moab itu orang terkutuk Bapak Ibu Saudara. Karena Moab itu hasil dari Lot hubungan badan sama anaknya. Tuhan ngomong, jangan ada orang Moab masuk Israel. Ya, bayangkan Rut ini sudah mantu bukan anak. Perempuan bukan laki. Terkutuk lagi. Naomi gak bisa melihat Tuhan itu menolong lewat Rut. Gak bisa dia ngelihat. Tapi Tuhan selalu punya cara. Lewat Rut, Naomi dipulihkan. Bahkan tadi tetangga-tetangga kan nyapa ya, ini Naomi ya. Naomi marah. Jangan panggil aku Naomi, aku panggil aku marah. Aku pahit. Tahukah Bapak Ibu Saudara, tetangga-tetangga itu, perempuan-perempuan, ibu-ibu itu,
Biasanya kan ngomongnya negatif. Malah janda dua kok. Malah yang pasti gini-gini. Sampai semua satu kota ngakui. Ruth itu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Bayangkan ya, 1 Ruth sama 7 anak laki-laki. Lebih berharga Ruth. Karena dia adalah penolong bagi Naomi. Kita baca ya. Rut 4 ayat 15-16. Rut 4, 15 sampai 16. Kita kadang gak tahu cara Tuhan nolong kita. Bagi Naomi, Rut itu gak ada apa-apanya, bukan menolong. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong. Kita baca Rut 4 ayat 15-16. Dikatakan di sana 15. Dan dialah yang ngomong tentang cucunya Naomi, Obed ya. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Dan memelihara engkau pada masa rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau, Rut, telah melahirkannya. Rut perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Tetangga itu sampai ngomong, kamu punya mantu itu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Ya, lanjut ayat 16. Dan Naomi mengambil anak itu, Obed, serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Bapak saudara, Rut ini membalikkan martabat Naomi. Dia menikah, ditebus sama Boas. Dia naik. Bahkan lewat Rut, Tuhan Yesus lahir. Kitab Rut ditutup dengan silsilah Tuhan Yesus. Obed, lalu Peres, lalu sampai Isa dan Tuhan Yesus. Kita gak tahu cara Tuhan nolong kita. Rut apa kemampuannya? Gak tahu. Tapi lewat Rut, Tuhan pulihkan Naomi. Tuhan selalu punya cara menolong. Meskipun kita gak perhitungkan orang itu. Mungkin kita hari ini kita kehilangan apa? Mungkin kerjaan kita kerasa kecil. Tuhan punya cara pakai kerjaan kecil ini loh. Memulihkan kita. Tuhan punya cara untuk pakai orang yang mungkin gak masuk hitungan. Memulihkan kita. Dia selalu punya cara. Baik saudara, saya baca sebuah buku tentang Yunus. Kenapa sih Yunus ini masuk perut ikan? Perut ikan itu gak enak. Saya tulis di slide ya. Perut ikan itu amis. Perut ikan itu sempit. Jangan percaya gambar ya. Ada gambar itu Yunus dalam perut ikan bisa bayar membakar kayu bakar gitu ya. Oh bisa camping. Enggak gitu Pak Saudara. Pas. Gak bisa gerak dia. Kenapa Tuhan milih Yunus masuk perut ikan? Amis. Gak enak. Sempit. Dengar pencernaannya ikan ini loh. Ngeri Pak Saudara. Rambutnya mulai lumutan. Kenapa? Ternyata kalau Yunus gak masuk perut ikan, dia cuma bisa bertahan 30 menit. Jangan lupa waktu kapal ke Tarsus itu lagi badai. Ya. Yunus kalau dilempar gak dimakan ikan, dia mati. Dan flightnya gak kayak sekarang ya. Sekarang setiap jam ada kapal, setiap jam ada pesawat. Ada GPS bisa tahu di mana. Ya kan? Kalau dilempar nggak masuk perut ikan, Yunus mati, selesai. Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong. Kadang caranya itu nggak enak bagi kita. Masuk perut ikan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang merasa, aduh kenapa sih Tuhan bawa aku ke tempat kayak gini? Tempatku sempit, tempatku amis. Tempatku nggak bisa apa-apa dan aku ketakutan. Kenapa sih Tuhan pakai cara ini? Dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara yang terbaik. Tuhan ubah ikan jadi travel. Bawa Yunus ke kota Niniwe Bapak Ibu Saudara. Jadi Yunus gak perlu beli tiket lagi gitu ya. Malah perut ikan dia suruh nganter ke Niniwe. Untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mungkin hari ini kita ada di dalam masalah, kesempitan, hal yang gak kita suka. Itu cara Tuhan untuk membawa kita mengikuti rencananya. Membawa kita naik level. Hari ini mungkin gak enak bagi kita. Kayak Naomi cuma punya Rut, masa enak? Lu gak punya anak. Ya, Yunus masuk perut ikan, masa enak? Gak mau. Tapi itu cara Tuhan. Pakai Yunus luar biasa. Naomi dipulihkan lewat Rut.
Hari ini masalah kita apapun, itu mau dipakai Tuhan untuk mengangkat dan menolong kita semua. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak saudara, ada seorang muda, anak muda laki-laki ganteng gitu ya, di Korea. Ia itu setiap hari ke gereja. Dia melayani, semuanya dilayani. Dari main musik di depan, WL semuanya. Sampai ngepel dia layani. Dia begitu cinta Tuhan. Ya. Satu kali hari Minggu dia habis ibadah, dia turun tangga gereja. Dia kepleset. Dan keplesetnya gak pas. Kakinya patah. Dia marah sama Tuhan kayak Naomi. Tuhan, aku ini kurang apa? Aku ini pelayanan loh Tuhan. Aku ini di gereja terus. Ini apa kok kakiku patah? Aku gak bisa pelayanan. Aku gak bisa pergi. Dia hampir pahit. Tapi selang sebulan kemudian, ternyata negara itu perang. Semua laki-laki yang sehat harus berangkat perang. Dan pulang tinggal nama. Di situ dia baru tahu. Tuhan terima kasih kakiku patah. Engkau selalu punya cara nolong aku. Mungkin hari ini caranya nyakiti kita ya. Amis, sempit ya. Gak ada yang bisa diandalkan, cuma root. Ya. Kaki ya patah. Tapi Tuhan akan bawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Di saat Yunus dibawa ikan, disitulah misi Tuhan selesai. Di saat anak muda ini patah kakinya, waktu pulih dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Di saat Naomi cuma punya Rut, di saat itulah semua orang seluruh kota memuji-muji Naomi dan Rut. Bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin hari ini kita di musim yang berat, di season yang gak baik dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama percaya Tuhan selalu punya cara dalam kita. Bapak saudara, ada seorang bernama Isaac Newton. Ini seorang penemu yang luar biasa ya. Isaac Newton ini ketika dia duduk di bawah pohon apel, dia kejatuhan apel. Maka dia mikir, ya apa apel ini bisa jatuh? Maka dia buat teori gravitasi. Yang dipakai untuk semua penerbangan itu teorinya Isaac Newton. Untung Isaac ini bukan di Indonesia. Bayangkan dia duduk di bawah pohon duren, ketiban duren, gak ada teori gravitasi, kekerotak adanya ya. Nah, Isaac Newton ini satu kali, kan dulu gak ada komputer Pak Ibu. Dia nulis. Wah, dia tulis semua kemampuannya, idenya, rumus baru. Dia tulis, bukunya banyak. Satu malam, ada tikus lewat. Tikus ini dikejar kucing. Ketika kejar-kejaran, kucing itu nyenggol lilin. Lilin itu kena kertasnya semua, kebakaran sama rumahnya. Loh ini kayak dongeng kan Bapak Ibu Saudara. Kenyataan, kadang hidup kita itu kita merasa ini kayak drama gitu ya. Loh Ishak ini bingung ya, nyalakan siapa? Gak ada saintis lain yang bakar rumahnya, gak ada. Kucing. Masa kucingnya mau dihukum kan enggak kan? Dia bingung. Isaac Newton sempat linglung. Gak bisa apa-apa dia, diem. Semua teori bertahun-tahun dia tulis, kebakaran semua. Bingung dia. Dia mau ngapain bingung, semua ilmunya, penemuannya semua kebakaran. Dia sempat linglung. Tapi akhirnya dia bangkit. Dia bangkit, dia tulis ulang semua yang bertahun-tahun itu. Dan dia katakan, sekarang aku lebih ngerti apa yang tak tulis. Dan karena kejadian itu, Isaac Newton menemukan sesuatu yang lebih baru, lebih besar, lebih berguna lagi. Oh, beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Mungkin season kita kayak Isaac Newton itu, kebakaran satu rumah, gak tahu nyalakan siapa. Gak ada yang bisa disalahkan ini. Kucing. Tapi hari ini kondisi kayak gitu, Tuhan selalu punya cara nolong kita. Walaupun caranya kadang gak baik. Gak baik di hati kita, sakit. Seperti Naomi cuma punya Rut. Seperti Yunus masuk perut ikan. Ya. Seperti Isaac Newton, rumahnya kebakaran. Supaya dia bisa menemukan sesuatu yang lebih besar. Demikian juga kita semua. Ya, Tuhan selalu punya cara. Baik Saudara, saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang bernama Henry Ford. Baik Saudara, kalau suka otomotif pasti tahu Ford. Ya. Mobil Ford itu sampai Indonesia. Luar biasa.
Ya, ketika Henry Ford ini membangun perusahaannya, satu kali Henry Ford ini perusahaannya sudah mulai produksi, ada yang beli mobilnya. Setelah beli mobil keluar dari dealernya tutup. Mobil ini jalan beberapa meter, beberapa mil, mogok. Orang itu kan bingung ya, habis beli mobil baru, mogok. Dealernya tutup. Nah, dia buka kap itu, wah dia otek-otek semua berjam-jam nggak bisa apa-apa. Lalu tibalah Henry Ford lewat. Lalu ditanya, kamu perlu bantuan nggak? Kalau lihat wajahnya Henry Ford, orang itu menghina. Alah, kamu siapa? Kamu ini siapa? Kamu nggak bisa apa-apa. Ya, nggak apa-apa tak bantui. Akhirnya karena ada masa susah dibiarkan bantui. Cuma 1 menit mobil itu nyala. Sampai yang punya mobil kaget. Dia berjam-jam, Henry Ford ini cuma 1 menit nyala. Lalu dia tanya, kamu ini siapa? Aku Henry Ford. Yang nemukan mobilmu ini loh. Dia malu luar biasa. Akhirnya dia berangkat pulang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita ini seperti orang yang beli mobil itu. Kita punya masalah. Kita ragu sama kuasa Tuhan. Mosok isa sih Tuhan nolong aku. Kok gak ada ya rasanya pertolongan itu ya. Padahal Tuhan itu yang menciptakan dunia, termasuk kita semua. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menolong kita. Mungkin kita pusing bertahun-tahun, kita pusing berbulan-bulan. Ya apa selesaikan masalah ini, aku gak tahu. Hari ini tugas kita, percaya. Tuhan selalu punya cara nolong kita. Mungkin caranya itu kita gak pengen. Seperti Naomi punyanya Ruth. Tapi itu yang angkat Naomi. Ya. Kalau hari ini kita berdoa, Tuhan turun tangan. Terlalu mudah Tuhan itu sembuhkan kita. Dia ciptakan kita. Seperti Henry Ford ciptakan mobil Ford. Terlalu mudah. Terlalu mudah Tuhan nolong perekonomian kita. Dunia ini Tuhan yang punya. Emas, perak Tuhan yang punya. Terlalu mudah Tuhan itu selesaikan rumah tangga kita. Kenapa? Hati raja ada di tangan Tuhan. Hati siapapun ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan. Hari ini kita belajar dari Naomi. 2 hal. 1, jangan andalkan manusia. Sengaja gak sengaja mengecewakan. Andalkanlah Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu punya cara nolong kita. Jangan nyerah. Tapi biarlah kita berserah. Kita masuk hadirat Allah. Dan dialah penolong kita yang sejati. Tuhan berkati kita semua.